Negara Nusantara di Kalimantan Timur masih terus dikebut, termasuk untuk kawasan istana dan kantor presiden. Ya, Ketua Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN, Danis Sumadilaga, menargetkan setidaknya pada bulan Juli, kawasan istana presiden sudah selesai dan fungsional. Saya kira prinsipnya sekali lagi kita tidak akan mengusur semena-mena ya. Dan komunikasi itu berjalan. Masalahnya punya surat itu kan 7 hari kami dikasih waktu. Rumah mana yang mau dibongkar ya kan? Radiah dibuat bingung dan resah karena ada surat dari otorita IKN yang meminta rumahnya dibongkar. Radiah sudah puluhan tahun tinggal di Kampung Tua Sabut, Desa Pemaluan, Kabupaten PPU, Kalimantan Timur. Ia pun bingung mau kemana kalau rumahnya dibongkar. Harapan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salmainah Noviata Baru Tambunan dengan NIM 8111422599. Tanah merupakan sumber daya yang sangat berharga dan memiliki peran vital dalam kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Namun, dalam pembangunan ibu kota Nusantara di Kalimantan Timur, muncul berbagai konflik agraria akibat tumpang tindih antara klaim pemerintah dan hak ulayat masyarakat adat setempat. Masyarakat adat Dayak Kenyah, Dayak Besak, dan Pasir yang mendiami wilayah Kalimantan Timur memandang tanah tidak hanya sebagai aset ekonomi, tetapi juga sebagai bagian dari identitas budaya yang diwariskan turun-menurun. Tanah bagi mereka memiliki nilai spiritual yang berkaitan dengan leluhur dan adat istiadat. Penguasaan tanah dalam masyarakat adat ini bersifat kolektif dan diatur oleh hukum adat yang mencerminkan tradisi, nilai-nilai sosial dan budaya mereka. Proyek pembangunan IKN yang membutuhkan tanah seluas 256.142 hektar seringkali menimbulkan konflik agraria karena tumpang tindih penguasaan tanah antara pemerintah yang menggunakan dasar hukum formal seperti Undang-Undang Pokok Agraria UPA tahun 1960 dan masyarakat adat yang mendasari klaim mereka pada hukum adat. Dari total luas lahan tersebut, sekitar 90.000 hektar diidentifikasi sebagai tanah ulayah yang menjadi sumber konflik utama dalam hal ini. Nah, dalam praktiknya, pemerintah melalui Badan Pertanahan Nasional atau BPN dan otorita IKN mengklaim tanah tersebut sebagai milik negara berdasarkan regulasi hukum yang berlaku. Sementara masyarakat adat tetap mempertahankan tanah tersebut sebagai warisan leluhur yang dilindungi oleh hukum adat. Ketegangan ini dipicu oleh minimnya pengakuan hukum terhadap kepemilikan tanah adat yang seringkali mensyaratkan legalitas administrasi yang sulit dan untuk dipenuhi oleh masyarakat adat setempat. Situasi ini menciptakan ketegangan antara hukum negara dan hukum adat yang sulit diselesaikan. Akibatnya masyarakat adat menghadapi potensi kehilangan tanah, sumber penghidupan dan identitas budaya mereka. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji bagaimana pembangunan IKN mempengaruhi hak ulayat masyarakat adat, serta bagaimana regulasi hukum dapat melindungi kepentingan mereka agar tidak terpinggirkan dalam proses pembangunan yang berskala nasional tersebut. Rumusan masalah dalam penelitian saya yang pertama, yaitu apa bentuk tumpang tindih penguasaan tanah antara pemerintah dan masyarakat adat di Kalimantan Timur yang memicu konflik agraria dalam pembangunan IKN. Yang kedua, bagaimana dampak konflik agraria tersebut terhadap hak ulayat masyarakat adat dan upaya penyelesaian apa yang dapat dilakukan untuk mencapai keadilan bagi kedua belah pihak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis tumpang tindih penguasaan tanah antara pemerintah dan masyarakat adat serta mengeksplorasi upaya penyelesaian yang dapat diterapkan guna menciptakan keadilan dan perlindungan hukum bagi masyarakat adat. Dalam proposal ini saya menggunakan metode penelitian yaitu metode kualitatif dengan pendekatan sosiolegal, di mana metode kualitatif digunakan untuk memahami konflik agraria dari perspektif hukum dan sosial melalui wawancara dan observasi langsung. Lalu pendekatan sosiolegal ini memungkinkan penelitian ini untuk tidak hanya fokus terhadap analisis peraturan hukum, tetapi juga mempelajari bagaimana regulasi diterapkan dalam praktek di lapangan. Lalu data yang akan diperoleh itu yang pertama melalui wawancara dengan tokoh adat, pejabat pemerintah, dan perwakilan lembaga seperti Badan Pertanahan Nasional atau BPN dan otorita IKN. Selanjutnya data diperoleh juga melalui observasi lapangan di mana untuk melihat langsung kondisi penguasaan tanah dan interaksi sosial yang terjadi. Lalu terdapat juga studi dokumen yang berupa undang-undang, peraturan pemerintah, serta laporan hasil penelitian yang relevan. Analisis data yang dilakukan secara deskripsi kualitatif untuk memberikan
memberikan gambaran kompetitif tentang konflik agraria dan implikasinya terhadap masyarakat adat di Kalimantan Timur. Dalam penelitian saya ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dengan memperkaya kajian hukum agraria dan pelindungan hak ulayat di Indonesia. Secara praktis, penelitian ini juga dapat menjadi rekomendasi bagi pemerintah untuk menyusun kebijakan yang lebih inklusif dan adil dalam pengelolaan tanah ulayat di wilayah pembangunan IKN. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran bahwa perlindungan hukum yang lebih kuat dan pengawasan yang lebih baik sangat diperlukan untuk meminimalisir konflik agraria. Dengan demikian, diharapkan pembangunan IKN ini dapat berjalan tanpa mengorbankan hak masyarakat adat dan menciptakan keadilan sosial yang berkelanjutan. Demikian pemaparan proposal skripsi saya. Semoga penelitian ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan perlindungan hukum dan keadilan bagi masyarakat adat di Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.